Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya Azad Bakat Khumaini dengan NIM 24811300043. Saya mahasiswa PJJ PAI Unsyaba Syekh Nurjati semester 4 kelas C2. Di sini saya ingin mengupas atau menggali atau menjelaskan tentang kitab Ta'limut Ta'lim bab niat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh dosen Bapak Asep Hamdani. Baik, kita langsung aja membahas kitab Ta'limut Ta'lim dalam bab niat ini ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di ruang obrolan kita. Kali ini kita bakal bahas satu bab penting dari kitab Ta'lim al-Muta'alim, yaitu bab tentang niat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih bab ini ditaruh di awal dan dianggap dasar banget dalam menuntut ilmu? Nah, mari kita jawab pelan-pelan, oke? Dahuluan, sebelum masuk ke poin-poinnya, saya pribadi mau ngomong sedikit dulu. Banyak orang belajar baca buku atau ikut pengajian tapi nggak sadar kalau niatnya belum jelas. Padahal dalam kitab ini penulisannya bilang kalau niat itu ibarat nyawa dalam amal. Nah, kalau niatnya keliru atau samar, bisa-bisa ilmu yang didapat nggak membawa manfaat, malah jadi beban. Jadi topik ini nggak cuma teori, tapi langsung nyambung sama cara kita belajar sehari-hari. Kita masuk pembahasan. Dalam penulisan kitab ini menaruh niat di urutan paling awal, karena ini adalah pondasi. Tanpa niat yang jelas, apapun yang kita pelajari atau lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan bisa jadi sia-sia. Di sini penjelasannya. Niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan biasa. Misalnya, kalau makan cuma sekedar kenyang, itu kebutuhan. Tapi kalau niatnya biar kuat badan buat ibadah, itu jadi bernilai ibadah. Dalam menuntut ilmu, niat jadi penentu arah. Kalau niatnya salah, meskipun ilmunya banyak, hasilnya tidak bermanfaat, malah bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Niat itu bukan cuma sekadar ingin di dalam hati. Dijelaskan, niat itu ada dua bagian yang berjalan bersamaan. Yang pertama, mengetahui tujuan yang mau dicapai. Kamu harus paham kenapa kamu belajar, apa tujuannya. Yang kedua, bertekad melakukannya demi tujuan itu. Bukan cuma tahu tujuannya, tapi ada kemauan kuat buat jalani. Buat jalani semuanya demi tujuan itu. Jadi singkatannya, niat itu adalah tekad yang disertai pengetahuan tentang apa yang dicari dan untuk apa hal itu dicari. Dasar hukum dan alasannya. Dalam penulis kitab ini menyampaikan segala amal tergantung pada niatnya. Begitu juga menuntut ilmu. Kalau niatnya karena Allah, bukan mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, maka itu jadi ibadah. Baik, kita lanjut membahas tentang bab niat ini. Bentuk-bentuk niat yang benar ada beberapa hal yang harus jadi tujuan utama saat belajar. Yang pertama, mencari ridho Allah semata.
Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban supaya bisa beramal benar. Yang ketiga, menjaga agama dan menyebarkan ilmu ke orang lain. Yang terakhir, menghilangkan kebodohan bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal-hal yang harus dijauhi: pertama, jangan campur niat dengan hal lain yang tidak perlu. Misalnya cuma supaya dianggap pintar atau supaya bisa mengalahkan orang lain saat berdebat. Itu diinginkan secara tegas di bab ini karena bisa merusak seluruh proses belajar yang sudah dilakukan. Yang kedua, cara membenarkan niat. Niat itu bisa diperbaiki kapan saja, bukan cuma di awal saja, tapi tiap kali mau mulai belajar, bawa hati untuk ingat tujuan awal. Kalau di tengah jalan ada perasaan ingin dipuji atau pamer, segera luruskan kembali ke niat awal, cari ilmu karena Allah. Jadi itu pembahasan tentang bab niat ya, di kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi kesimpulannya adalah, nah, itu poin-poin inti yang dibahas di bab niat ini. Intinya, niat itu jadi penentu nilai dan keberkahan ilmu yang kita dapat. Kalau dasarnya sudah lurus, insya Allah proses belajarnya jadi lebih ringan dan hasilnya bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Jadi teman-teman, bab ini itu mengajarkan kita ilmu untuk bukan sekadar diketahui, tapi harus diniatkan dengan benar. Urusan ilmu bukan cuma soal beberapa banyak yang dibaca atau dihafal, tapi dari mana alasannya dan mau dibawa kemana ilmunya nanti. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi bekal dan bikin kita makin teliti meluruskan hati setiap kali mau belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menemani saya sampai habis. Jangan lupa luruskan niat setiap kali buka buku atau ikut pengajian. Sampai jumpa di perbahasan bab selanjutnya. Salam hangat dan semangat terus menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.